Kenapa CVT mobil nggak diupdate kekinian kayak CVT motor matic yang kenceng sekarang sudah banyak? Kenapa truk di Indonesia jarang ada yang pakai matic? Kalau CVT bagus, kenapa truk nggak pakai CVT sekalian? Itu transmisinya matic, tapi dia manual yang dimatickan. Oke, selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi bersama saya Freddy dari Domo Transmisi. Hari ini kita membahas tentang obsesi, obrolan seputar transmisi. Oke? Yang pertama itu pertanyaan dari @kebobule 1KD. Kenapa gearbox Matic Innova atau Fortuner 2KD sangat kuat? Tenaga mesinnya di up sampai 500 horsepower, kok masih kuat ya? Jadi kalau untuk mobil diesel itu bukan cuma tenaganya aja yang gede, tapi torsinya biasanya yang di atas dari horsepowernya ya, torsinya newton meternya itu gede. Jadi transmisinya pun Innova 2KD dan Fortuner ini transmisinya jadul, jadi transmisi dari buatan Aisin itu memang transmisi jadul itu lebih kuat dibanding transmisi yang saat-saat ini gitu ya. Dan biasanya sih di transmisi itu dia bisa mampu nahan sampai satuannya newton meter biasanya berdasarkan kode dari kode gearboxnya. Ada beberapa kode gearbox yang memang menunjukkan itu kemampuan dari menahan torsi dari si mobil. Jadi misalnya 2KD itu transmisinya Aisin, kodenya A343. Jadi secara teori itu mampu menahan sampai 430 Nm. Tapi kalau di up memang masih bisa, tapi ada resiko nanti transmisinya jadi cepat rusak gitu ya kalau di up-nya terlalu tinggi dari daya kemampuannya si transmisi itu. Pertanyaan selanjutnya, @tejo Birbito 6748. Kenapa CVT mobil nggak diupdate kekinian kayak CVT motor matic yang kenceng sekarang sudah banyak? Beda ya transmisinya mobil dengan transmisi CVT-nya motor, karena motor itu pakainya belt, hanya beltnya karet, sedangkan kalau untuk CVT mobil itu pakai beltnya belt baja. Kenapa? Karena bobot yang ditarik itu beda. Motor itu beratnya berapa? Paling cuma 90 kilo, 100 kilo, sedangkan mobil itu sampai 1 ton, 2 ton, jadi beda bobotnya. Gak akan bisa seperti motor matic kenceng gitu, beda karena bobotnya pun beda. Oke? Pertanyaan selanjutnya, @Anissa Amalia 7584 mau tanya, saya pakai BRV Matic CVT dari tuas R ke D menyentak, begitu sebaliknya dari D ke R menyentak, itu kenapa ya? Jadi ada baiknya ini dicek dulu, di scan dulu, siapa tahu ada masalah di elektrikal. Ada kemungkinan kalau di elektrikal itu ya mungkin dari solenoid atau sensor yang ada di dalam transmisi. Ada kemungkinan di kabel digigit tikus, atau memang sensornya udah rusak, atau solenoidnya memang ada yang rusak. Jadi kalau elektrikal harus di scan dulu, kita lihat dulu hasil scannya apa. Kalau misalnya bukan dari solenoid, ternyata di scan bagus, itu ada kemungkinan dari seal di dalam transmisi atau body valve yang udah mulai kotor mampet, makanya dia jeduk. Oke, pertanyaan selanjutnya, @golok Parang Indonesia 657. Nah ini pertanyaannya ada mirip juga dengan satu lagi, @Trivai Kameleon 2042. Pertanyaan dari Golok, kenapa truk di Indonesia jarang ada yang pakai matic? Apakah matic nggak proper untuk tonase berat dan beban berat terkhusus ketika ditanjakan? Pertanyaan satu lagi, kalau CVT bagus, kenapa truk nggak pakai CVT sekalian? Mobil Jepang makin kesini makin halu. Kenapa truk di Indonesia nggak pakai CVT? Karena yang kita tahu truk di Indonesia itu, contoh ya, kalau diesel itu double, jadi rodanya 6 misalnya, itu tonase maksimumnya 5 ton, tapi dibawa di Indonesia, diisi kelapa sawit, diisi dan lain-lain, itu sampai bisa 8 ton, 9 ton. Gimana transmisi bisa kuat kalau itu pakai matic gitu. Tapi untuk di luar negeri ada beberapa merek pabrikan, contohnya Scania R560, mesinnya V8, itu transmisinya matic, tapi dia manual yang dimatickan. Jadi seperti AMT gitu. Perpindahannya diatur oleh TCM, jadi ada komputernya, nanti juga di situ ada aktuatornya dan sensornya menggunakan kopling ring. Jadi di luar negeri ada beberapa semi truk ya kalau kita sebutnya, itu pakainya matic memang ada. Tapi kalau di Indonesia rasanya nggak cocok. Jalanan pun nanjak, beban yang dibawa pun berkali-kali lipat dari kemampuan si mobil itu. Kalau CVT, kenapa truk nggak pakai CVT? Rata-rata truk itu mobil diesel, jadi diesel itu mungkin nggak cocok pakai CVT. Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Mobil diesel itu transmisinya kagak ada yang CVT.
di mobil diesel, itu resiko untuk rusaknya jauh lebih besar. Pertanyaan selanjutnya, @alfred8479. Kalau transmisi Reize sudah pernah saya perhatikan selalu jeduk dari N ke D atau sebaliknya. Mau sudah pakai setengah tahun ataupun baru keluar showroom, saya juga kurang ngerti kenapa. Bisa dicek dulu, di-scan dulu, siapa tahu memang ada masalah di elektrikal. Kalau nggak ada masalah di elektrikal, semua aman. Mungkin bisa dicoba ganti oli maticnya dulu. Setelah itu coba konsultasikan juga ke bengkel resmi, minta pendapatnya apa. Karena mobil masih tergolong baru ya, baru setengah tahun kan. Siapa tahu memang ada keluhan yang sama dari mobil yang sejenis gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Adijun 4272. Saran dong oli AMT pakai oli apa ya selain oli pabrikan Suzuki yang mehong? Cik mehong dong ini. Jadi oli memang kalau untuk AMT bagusnya ikutin sesuai pabrikan aja. Jadi pakailah oli yang bagus, yang asli ya, jangan sampai oli yang palsu. Kalau memang mobilnya Suzuki, pakai aja olinya dari Suzuki punya. Yang pasti kualitasnya pasti terjamin, walaupun lebih mahal nggak apa-apa. Yang penting transmisinya awet. Soalnya kalau AMT kalau sampai rusak, biasanya rusaknya di TCM-nya. TCM-nya mahal. Jadi nggak apa-apa, agak sedikit mahal kalau untuk oli AMT. Kita pun di sini sebenarnya ada oli transmisi merek Nice Circle di Domo, dokter mobil, Domo transmisi itu ada oli Nice Circle. Tapi untuk AMT kita memang belum produksi, hanya sebatas di AT 45 speed dan AT yang 678 speed itu memang kita ada, dan untuk CVT ada. Tapi kalau untuk AMT belum ada, untuk DCT juga belum ada. Oke, sekian di video kali ini di Obsesi obrolan seputar transmisi. Teman-teman kalau ada komentar tolong tulis aja, ada pertanyaan juga tolong ditulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe, di share juga YouTube Domo Transmisi. Oke, thank you. Domo Transmisi, running smooth.